Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Hati yang Mendua. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Kau tidak merasa nyaman terhadap apapun dan engkau tidak disibukkan oleh apapun dari menyaksikan Allah. Artinya sambil sirane tungkul para nemah. Iya, belajar bener baik siraku. Iz muhalun an tashadahu wa tashada ma'ahu siwahu. Karena suatu hal yang tidak mungkin terjadi, engkau menyaksikan Allah tetapi juga pada saat yang sama juga menyaksikan selain Allah bersama Allah mungkin. Au tuhibbahu wa tuhibba ma'ahu siwa. Atau juga engkau mencintai Allah tetapi dalam saat yang sama engkau juga mencintai selain Allah. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Allah tidak membuat di dalam dadamu dua hati. Ya, min qalbaini, dari dua hati, nggak mungkin. Ketika ada perempuan mencintaiku tetapi dia juga mencintai lelaki lain, maka dia pendusta. Bohong cintamu itu. Abatil mahabbatu antasyada ghaira mahbubiha. Cinta menolak engkau melihat selain kekasihmu. Wa idza tamakkanatil mahabbatu wa kamula syuhud. Ketika cinta telah mapan dan kesaksian telah sempurna, raddahum insya'a ila ibadi mursyidina ilaihi bila. Mereka akan dikembalikan oleh Allah bila berkehendak kepada hamba-hambanya yang mendapatkan petunjuk dengan Allah. Tidak mungkin pada saat yang sama kita mencintai dua hal itu. Tidak mungkin kita mencintai Allah tapi juga mencintai yang lain. Dan Allah tidak suka dipersekutukan dengan siapapun. Apalagi Allah. Kita juga menuntut kepada perempuan, pada istri kita juga begitu kok. Jadi artinya bahwa selama ini kita berselingkuh. Ngaku baik ini. Ya man. Itu berselingkuh kok. Qala fi lataifil minani i'lam anna awliya Allah Ta'ala hakamahum fi bidayatihim an yusallital khalqu alaihim. Ketahuilah bahwa para waliullah itu diputuskan oleh Allah, artinya dibuat oleh Allah pada langkah awalnya, pada tahap awal, pada proses pertama kali akan menjadi waliullah itu selalu disakiti oleh makhluk ini, terhina, tercaci, tersingkir, sampai disebut orang gila, orang sinting, ya, dihinakan. Yatatahharu minal baqaya wa takmula fihimul mazaya. Dalam rangka untuk mensucikan hati mereka dari sisa-sisa kotoran yang masih tertinggal di dalam hati mereka, sehingga hilanglah keinginan disanjung, hilanglah rasa harga diri,
hilanglah merasa hebat, hilanglah akhirnya sampai hati itu bersih. Tidak ada lagi sesuatu pun yang patut untuk dibanggakan. Tidak ada lagi orang yang menghargainya. Tidak ada lagi orang yang menolongnya. Tidak ada lagi orang yang mendengarnya. Seketika itulah dia terarah, ya sudah kalau begitu biarkan hanya Allah yang mendengarnya. Kalau memang di dunia sudah tidak ada orang yang menolong saya, ya sudah kalau begitu biarlah aku hanya minta pertolongan kepada Allah. Jadi istilah di kawah Chandra di muka dingin, dipelocoti dingin, diketigi dingin, nembe ditempa baru emas mulia itu baru kelihatan. Itu kalau nggak siap ya sudah nggak usah jadi wali. Wali-wali daya baik selama. Wa kala yusakinu hadzal khalqa bi'timadin, supaya tidak merasa nyaman lagi, tidak merasa tenang lagi, bergantung kepada sesama makhluknya. Wis langkas sing diandelaken maning, wis langkas sing dipercaya maning, wis langkas sing bisa diganduli maning. Tok wis. Ya. Au yamilu ilaihim bistinad, sudah tidak ada lagi kecenderungan untuk bersandar kepada siapapun. Wa man alaka faqad a'taqaka min rizqi ihsanihi. Ketika ada orang yang menyakiti dirimu, maka sesungguhnya dia berarti telah membebaskan dirimu dari perbudakan kebaikan-kebaikannya. Purken giwis. Ya. Karena hutang budi itu adalah memperbudak diri kita. Hutang uang bisa lunas, hutang budi nggak pernah selesai. Kapan baik masih diungkit? Ungkit. Lalen tersirat. Lalen rambutan baduk sekali kita serku. Lamun bisa mata korogo maning mung saya bisa ditai bes ya. Ngomong ke mentok begini ki. Itu kan terjadi. Nah makanya ketika orang yang pernah berbuat baik kepadamu yang terus mencaci maki kamu, sejak itu lunas, engkau telah merdeka dari perbudakan kebaikannya itu. Berarti bakos entokon nasewot ya sambil kurungan beli bus. Iya ya bus. Merdeka. Memang kita menjadi terikat ya dengan kebaikan-kebaikan orang itu. Makanya Syekh Abdul Hasan Asyaduli pernah dikasih uang sekarung oleh orang kaya, ditolak. Ya. Niki Pak Kiai tiatra sekarung mangga kangge sampean, kula kepengen dunia kula dicicipining sampean. Dijawab beli doyan. Mana ningkir kawan mana yang duitnya. Sampai nangis minta supaya diterima, tetap tidak bisa. Itu ketika itu ada sahabat-sahabat di samping dia bertanya, engkau sering minta uang sama Malik bin Dinar, artinya engkau juga masih minta tolong sama orang kok. Iya kan? Tapi kenapa ada orang yang memberi uang cuma-cuma dengan baik seperti itu malah kamu tolak? Dijawab bahwa memang saya minta uang sama Malik bin Dinar karena saya sudah yakin ketika dia memberi uang kepadaku bukan melihat wajahku. Malik bin Dinar ketika memberi siapapun yang dilihat hanya wajhullah, bukan wajah orang, bukan wajahku. Sehingga saya yakin dia tidak akan menggugat dan tidak akan mengungkit. Tetapi orang kaya tadi ketika memberi uang kepadaku yang dilihat wajahku bukan wajah Allah, sehingga pasti
suatu ketika dia akan mengungkit-ungkit kebaikannya. Silakan ambil uangnya dan silakan pergi. Itulah. Jadi wisir Pak, aja ngarep-ngarep kebagusannya wong maning supaya. Ya, dia minimal kalau ada orang itu berbuat baik, segera lunasi kebaikan itu. Ya, kasih uang. Terima kasih. Nih, oh boten-boten, mangga jukutan, supaya saya tidak berhutang budi kepadamu. Sebab bakal urup-urupan lepur gini. Sira gue tenaga, kita gue duit orang. Terus pada pasang bata, nya duit selesai kan? Kamu juga tidak merasa kebaikan apa-apa yang mau atur keringet ya. Saya kira hubungan resiprokal seperti itu timbal balik dalam membangun kepentingan di dunia ini, memang itulah yang sebaiknya. Jadi bulannya ajelok selamit, ajelok selamit. Ning olie ya siraku diungkit-ungkit, ning blulie jalarati gitu. Jadi ya sudah, kita mah neken kontrak mono loyalitas, bahwa kita mengabdi hanya untuk Allah dan kita juga minta upah hanya dari Allah saja. Gitu. Sesama manusia sifatnya tukar kepentingan, anak urup PKB. Kecuali orang yang menolong kamu itu orang yang sudah tidak melihat wajah siapapun, kecuali yang dilihat wajah Allah saja. Masih adakah orang yang seperti itu? Masih ada. Banyak atau sedikit? Sedikit. Di mana? Carilah sendiri. Ya boleh lihat Mas. Ya, saya tidak sanggup menunjukkannya, takut barangkali salah lagi. Gitu. Wa man ahsana ilaika faqad istaraqaka wujudu imtinanihi. Ketika ada orang berbuat baik kepadamu, maka dia berarti telah memperbudak dirimu dengan kebaikannya itu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka lunasilah, bayarana. Fa in lam taqdiru fad'u lahu. Kalau tidak mampu engkau mengembalikan kebaikannya, minimal ya doakan untuk dia. Makanya satu hal yang wajar ketika ada orang berbuat baik dan sangat baik, dan kita tahu kita tidak akan bisa membalas kebaikannya, katakan saja secara jujur, terima kasih atas kebaikan Anda itu, dan mohon maaf saya tidak mampu membayar kebaikan ini. Saya hanya bisa mendoakan untuk dirimu, semoga engkau diberi imbalan di sisi Allah yang lebih besar lagi. Amin. Enak di mono, sedep di kuping. Iya. Aja. Iya, jangan ngatur lagi tuh di ngalem-ngalem wong. Aduh, untung anak dika, lama kambukin iki. Insyaallah, nembe ketemu wong sing hebat ketika sejaket ini ketemu. Saucap cerem kan langkap. Masyaallah, iya. Ngebul kabeh kudu barangnya mah. Ngerti bi ngebul kudu. Iya, merupus. Ya enggak usah berlebih-lebihan lah, ya. Dan setelah tulus ikhlas kita doakan, ya, semoga diterima di sisi Allah. Itu saja. Dan terkadang saya merasakan, entah orang lain merasakan atau tidak,
saya merasakan mendapat imbalan yang cukup besar ketika saya berbuat baik dan orang itu mendoakan saya. Satu, bahwa dia adalah punya hati yang tulus dan ikhlas, dan dia adalah orang yang ingin bersahabat dengan saya, ya kan? Bahwa mendoakan sesama kita itu adalah satu pembinaan sosial supaya kita bersahabat, bersaudara, dan berayan urip. Tetapi hal semacam ini kurang dipahami oleh orang karena doa-doa yang kita baca sebatas seremoni. Ketika kita mendoa kepada Allah, Allahumma ghfirli wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ampunilah aku dan semua orang muslim, laki perempuan, mukmin laki perempuan, yang hidup dan yang mati. Itu sebetulnya kita membuka diri, mengaku bahwa mereka adalah saudara-saudara saya. Tetapi itu karena seremoni saja, maka nyatanya sehari-hari kita mudah bertengkar dengan teman-teman kita. Jadi doa kita untuk mereka hanya seremoni, boro-boro jaluk pangapura, kanggo bature, iya, duit secure kecuok be nyewak je, iya kan? Sebetulnya kan doa itu kan bagus. Coba bayangkan saya didoakan oleh teman saya semoga dosa saya diampuni Allah. Itu kan satu hal yang sangat hebat. Kalau iya, yang butane utang telat bayar sedina bayar merkut je, sembung utang polisi, si pipengan. Jadi teman, tapi sih yang doakan kita di Pangapura, nah itu persamaannya. Makanya, jadi selama ini harus kita sadari bahwa kita terjebak dalam seremoni, bukan kepada hal yang paling substantif. Karena ibadah itu sendiri intinya adalah membangun persaudaraan kok. Iya. Salat ya suruh kumpul bersama, duduk bersama, berdiri bersama, bertegur sapa, bersalaman tiap hari 5 kali dari bangun tidur sampai mau tidur. Seminggu sekali kita kumpulan, rapat mingguan lagi, diberi pengarahan kan begitu. Tapi itu ya tidak terpikir. Jadi artinya ibadah-ibadah Islam itu telah hilang, aspek sosialnya sudah tidak terlihat lagi. Kenapa? Terfokus urusannya dengan pahala dan pahala. Jadi tambah goblok tambah pinter kincir. Terusak kan benang. Yo iya, padahal mah Islam itu membuat manasik, membuat seremoni itu hanya untuk latihan sebagai sarana untuk membangun kebersamaan. Tetapi karena sudah dibakukan sebagai seremoni yang sakral, malah justru boro-boro persatuan, malah sholat menjadi sebab pertengkaran dan permusuhan. Ngadal tabligh. Gaji artinya wiridan sajina-jina pada gede-gede olim untuk ke baik, sembahyang bengi oling ngantuk ke baik. Ya gerata geluduk ning laut mengoli pegele baik. Ya itu kan. Iya sungguh tidak masuk di akal. Di Al-Quran berulang-ulang. Oh kita harus roman, kita harus banyak teman, terus sayang. Namanya ayat-ayat infak tuh berulang-ulang di setiap lembaran ada. Kok nggak ada yang nyangkol sih bahwa keagamaan kita
pelaksanaan seremoni-seremoni, sepuasanya, ya sholatnya, itu dinyatakan tidak ada artinya kalau dia tidak menunjukkan kepada aspek sosialnya. Kalau tidak ada aspek sosialnya, itu agama bohong. Iya, jadi saya kira tidak berlebihan kalau saya katakan tidak ada artinya sholatmu, puasamu, zikirmu. Karena Allah mengatakan bukan sekedar tidak ada artinya, malah Allah menegaskan agamamu bohong. Kalau seandainya Anda tidak membuktikan kepedulian sosial, ini artinya bahwa ibadah itu sebetulnya adalah exercise, ya, sebagai sarana untuk membangun kepedulian sosial. Tetapi seremoni-seremoni itu terfokus bahkan menjadi sesuatu yang sakral, sudah dikebiri, sudah dimandulkan dari aspek-aspek sosialnya. Ya iya, jadi sudah merasa puas ketika orang sudah melakukan sholat, sudah merasa puas ketika dia membayar zakat, sudah puas dia kalau sudah naik haji, selesai. Jadi dikiranya ketika orang itu mengeluarkan zakat 5% atau 10% bagi petani atau 2,5%, berarti dia sudah terbebaskan dari segala dosa karena dia sudah mengeluarkan zakat. Yang jadi masalah ketika orang yang terima zakat itu masih kelaparan, apa sudah bebas dosanya? Ini kan persoalan. Siapa yang paling berdosa? Kita juga dapat dosa, tapi siapa yang paling berdosa adalah yang berkuasa, yang pegang pemerintahan karena tidak mampu ngasih makan rakyatnya. Padahal sudah diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir miskin, yatim piatu tanggungan negara. Itu saja persoalannya. Kayak dari inti neraka beli. Bulannya aja lo kepengen jadi penguasa sih gak ngono. Terus tadi rakyat baik. Ya kira-kira ngono disuntik mereka. Ya kita nggak kuatnya kan gitu. Di dunianya juga nggak enak. Secara protokolnya kita diatur, kebebasan nggak ada. Medan kopi ning warung beli bisa, ya kan? Lelengan yang ngarep beli bisa, dikawal-kawal satpam dulu segala macam. Wah, ini lebih dia enak kayak duit apa dorakan sabrok-abrok. Oh rebutan, ya biasa rebutan dosa. Sudah biasa rebutan dosa. Ketika penguasa, pemerintah sudah mampu mensejahterakan, jangan dijadikan legitimasi untuk memperbudak rakyat itu dengan kebaikan-kebaikannya. Ini adalah kewajibanmu. Kalau kewajiban jangan minta imbalan, enggak dihukum aja untung. Kalau berhasil jangan memperbudak orang lain dengan kebaikanmu. Ketika gagal, seharusnya Anda segera meminta maaf kepada rakyat. Mohon maaf bahwa saya sampai saat ini belum mampu membuktikan kesejahteraan. Sehingga dengan rendah hati, daripada saya dihukum Allah nanti, lebih baik saya mengundurkan diri saja. Kayak wong Jepang, kayak wong Inggris, kayak wong Belanda, begitu tidak mampu siap mundur, kan begitu. Ya mungkin karena mereka bertuhan barangkali mereka bertuhan. Ya saya duga saja
Mereka mungkin bertuhan. Ya, saya kira nggak ada masalah. Ya, mereka bertuhan kok. Ya buktinya dia meletakkan jabatan yang dinikmatinya. Saya mundurkan diri. Ya, silakan. Saya tidak mampu memegang jabatan ini. Ya harus mundur lah mono. Tuhan kegebur mundur-mundur. Saya kira seperti itulah siapapun yang berbuat baik kepadamu, ya lunasi.